Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Mana Surgawi. Hari ini kita akan melanjutkan Bible Study kita dalam Kitab Kejadian, bagian ke 134, dengan tema Membuat Bahtera, Ukurannya. Ayat Alkitab yang akan kita baca, Kejadian pasal 6 ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Kejadian pasal 6 ayat 16. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Saudara-saudari, jalan Allah untuk menanggulangi kejatuhan manusia tahap ketiga adalah melalui pemisahan. Allah memisahkan Nuh dan seisi keluarganya dari zaman yang bobrok dan merosot. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Nuh taat sepenuhnya akan perintah Tuhan. Ukuran-ukuran, bahan, dan bentuknya bukanlah dari pemikiran Nuh, melainkan semuanya dari Tuhan. Panjang bahtera 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 15. Bahtera itu bertingkat 3. Kejadian pasal 6 ayat 16. Karena tingginya keseluruhannya 30 hasta, maka setiap tingkat tentu 10 hasta tingginya. Ukuran-ukuran ini sangat bermakna. Mengapa bahtera itu bukan 800 hasta panjangnya, 70 hasta lebarnya, dan 20 atau 40 hasta tingginya? Mengapa justru panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta? Karena angka-angka dasar dalam pembangunan Allah ialah 3 dan 5. Apakah makna bilangan 3 dan 5? Hari ini kita akan membahas arti angka 3 dalam Alkitab terlebih dahulu. Dalam Alkitab, angka 3 menyatakan Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Matius pasal 28 ayat 19. Kita sungguh mempunyai Bapa, Putra, dan juga Roh. Tetapi Putra disebut Bapa, dan Putra itulah Roh. Ketiganya tetap adalah satu Allah. Sifat Allah yang Tritunggal adalah untuk menyalurkan dirinya ke dalam kita. Makanan kalau tidak melalui proses pemasakan dan pengolahan, tidak dapat masuk ke dalam kita. Bila makanan tidak dimasak, paling sedikit juga harus dikunyah, ditelan, dicerna, dan diserap. Kalau tidak ada proses ini, tidak ada yang dapat masuk ke dalam kita. Allah Tritunggal ialah Allah yang menyalurkan dirinya ke dalam kita. Matius pasal 28 ayat 19 mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Untuk tujuan apakah kita membaptis orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Yaitu supaya mereka masuk ke dalam Allah dan juga membuat Allah masuk ke dalam mereka. Allah Tritunggal bukan suatu teori atau ajaran teologi, melainkan penyaluran Allah kepada manusia dan di dalam manusia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyaluran-Mu yang ilahi, yang senantiasa menyediakan segala sesuatu yang aku perlu. Melalui penyaluran-Mu, aku dikenyangkan dan dipuaskan. Aku mau tetap tinggal di dalam-Mu ya Tuhan. Amin.